mengulik prospek insurtech dan tentunya kunci adaptasi asuransi di masa pandemi, kami terhubung dengan Irfan Raharjo selaku pengamat asuransi dalam segmen Insurance Week. Pak Irfan, selamat siang. Selamat siang. Baik Pak Salam Irfan, sehat OJK kalau kita lihat ini untuk kita mulai semua. mendorong pemasaran insurtech. Pandangan Anda terkait hal ini seperti apa? Ya, insurtech ini satu keniscayaan, satu terobosan yang sangat dinantikan saat ini karena dia menjadi salah satu game changer saat ini di saat pandemi, dan insurtech itu menjadi sangat fenomenal saat ini karena dia muncul di saat pandemi sejak tahun lalu, dan pergerakannya sangat cepat, dan itu perlu diantisipasi dari sisi mitigasi maupun dari sisi regulasinya. Insurtech bisa membangkitkan masyarakat kita yang masih sangat rendah penetrasi dan literasi asuransinya di angka 3%, dan ada 97% masyarakat kita yang belum terasuransi, dan itu menjadi peluang bagi insurtech untuk mendorong literasi atau penetrasi itu bisa lebih cepat kita raih dengan jumlah penduduk yang demikian besar. Bahkan salah satu pemain insurtech itu sudah membukukan sekitar 650 juta pemegang polis, 3 kali lipat dari jumlah penduduk kita. Itu sungguh sangat fenomenal dan kita sangat syukuri itu. Namun sekali lagi perangkat regulasinya cukup menantang untuk segera dibenahi karena kecepatannya demikian besar, dan itu satu pertumbuhan yang sangat eksponensial di keadaan pandemi seperti ini. Demikian. Artinya kalau dari pengamatan Anda, pemasaran insurtech yang sudah dilakukan ini sudah tepat sasaran atau kalau menurut Anda masih bisa digenjot lagi? Itu sudah sangat tepat karena kita tahu bahwa digitalisasi itu sudah demikian masif saat ini dan menjangkau jutaan masyarakat kita, terutama dari kalangan milenial yang merupakan 80% dari struktur penduduk kita, dari generasi X, Y, dan Z yang sudah sangat kita ketahui jumlahnya. Tapi juga insurtech itu datang dari inisiatif teknologi yang berasal dari yang kita kenal sekarang sebagai digital manufacturer, yaitu sejumlah startup yang teknologi heavy dengan IT drivennya, tapi juga mereka melihat ada peluang yang demikian besar dari transaksi e-commerce, dan mereka menggarap itu, dan itu sangat besar jumlahnya, bukan dari segi jumlah penduduk, tapi karena mereka melakukan transaksi itu dari setiap transaksi e-commerce, dari mulai kebutuhan yang sangat-sangat sederhana seperti membeli sepatu, membeli lipstick, membeli handphone, dan seterusnya. Itu semua bisa mereka dapatkan by produknya dengan menjual produk asuransi mikro yang sangat sederhana, tapi bisa berulang-ulang itu mereka lakukan, maka bisa membukukan angka yang demikian besar saat ini. Insurtech itu. Baik Pak Irfan, sebelumnya tadi Anda mention sedikit tentang regulasi. Ini kalau menurut Anda regulasi yang mungkin harus menjadi fokus dari pemerintah untuk mengembangkan insurtech ini, regulasi terkait dengan apa? Ya, saat ini kita tahu bahwa OJK sudah memberi relaksasi, memberi peluang untuk berkembangnya insurtech itu dengan surat edaran OJK 19/2020 yang memungkinkan insurtech itu bisa berkiprah di dalam saluran pemasaran asuransi yang semula menurut undang-undang bahwa pemasaran asuransi hanya bisa dilakukan pertama secara direct marketing, kedua melalui saluran bank insurance, ketiga melalui agensi, dan keempat melalui BUSP yang mereka sebut sebagai badan usaha selain bank. Maka insurtech ini bisa digolongkan sebagai BUSP, badan usaha selain bank yang bisa memasarkan asuransi. Tapi sejauh menyangkut dengan produk mikro atau micro insurance, insurtech ini diperkenankan
menjual tanpa harus menjadi bagian dari salah satu jalur pemasaran pialang atau agen ataupun direct sales asuransi. Jadi insurtech ini bisa menjual produk micro insurance tanpa harus menjadi salah satu atau menjadi bagian dari persyaratan yang ditentukan undang-undang bahwa mereka harus menjadi pialang atau menjadi agent atau menjadi direct sales dari asuransi. Maka OJK sudah mengeluarkan itu dan itu sungguh satu peluang yang besar, namun tetap harus diwaspadai. Kuncinya adalah dalam soal pengawasan. Izin sudah ada untuk memasarkan produk micro insurance, tapi pengawasan terutama dari soal data pribadi, dari soal cyber risk, serangan kejahatan cyber yang masif saat ini, itu tetap harus dikawal terus oleh peraturan-peraturan OJK. Demikian. Baik, jika pengawasan ini diperbaiki lebih ketat lagi begitu, kalau Anda lihat seperti apa sih prospek ke depannya dari jalur pemasaran lewat insurtech kalau dibandingkan dengan jalur pemasaran konvensional? Ya, insurtech ini sungguh sangat potensial, yang seperti saya katakan tadi, angkanya akan sangat besar dalam beberapa tahun ke depan ini bisa 200 triliun ya yang digambarkan beberapa analis, jauh lebih besar dari traditional player selama ini. Kita tahu ekosistem asuransi itu terdiri dari traditional player seperti pemain-pemain yang kita tahu seperti Jiwasraya, Bumi Putra itu traditional player, kemudian ada jalur pialang, agency, kemudian ada jalur web aggregator. Web aggregator ini yang kita tahu ada sejumlah pemain online yang membandingkan sejumlah perusahaan asuransi, produk-produk asuransi mereka tawarkan di dalam platform mereka seperti yang ditawarkan oleh Tokopedia, Shopee dan seterusnya. Jadi ada beberapa pemain online yang menawarkan sejumlah produk asuransi di mana pada dasarnya itu bersifat editorial, mereka bisa mendapatkan income dari referral. Jadi mereka hanya menayangkan, memaparkan sejumlah produk asuransi tradisional tadi di dalam marketplace mereka. Tapi yang terakhir ini yang fenomenal adalah digital manufacturer. Mereka menggapai demikian besar pemain atau pembeli dalam e-commerce sehingga mereka bisa bertransaksi berulang-ulang one off begitu. Tapi di situ ada tendensi jangan sampai mereka juga melakukan underwriting atau menerima risiko yang semakin kompleks. Misalnya semula hanya membeli asuransi mikro yang sederhana, tapi lambat laun mereka karena terliterasi dengan produk-produk itu sehingga mereka membutuhkan life, general, health dan seterusnya. Dan itu yang lebih complicated dan itu yang harus diwaspadai sebagai transformasi dari digital manufacturer tadi. Baik, Pak Irfan, kalau menurut pengamatan Anda, seiring dengan berkembangnya insurtech ini, lalu apa saja sih tantangan atau mungkin risiko yang akan ditemui dengan adanya perkembangan teknologi ini? Kalau kita lihat kan memang sekarang ini tidak tatap muka begitu, artinya ini lewat digital semuanya, tapi tentu akan ada tantangan tersendiri terkait hal itu. Ya, sejak pandemi ini OJK sudah memberikan banyak relaksasi di mana transaksi yang semula harus dilakukan dengan tatap muka, namun dengan adanya pandemi ini oleh OJK sudah diberikan kelonggaran, tidak perlu tatap muka, bisa e-selling, ya, e-interview, e-sign, dan bahkan juga bisa e-conference begitu, tapi tetap harus diwaspadai bahwa segala sesuatu itu harus disertai dengan penjelasan, edukasi yang jelas kepada calon nasabah. Jadi sekalipun ada relaksasi bisa melakukan transaksi daring, tapi tetap dibutuhkan legalistik yang jelas begitu, artinya dokumennya ada, kemudian ada tatap muka meskipun daring begitu, juga harus ada tanda tangan yang segera dibuat oleh nasabah. Jadi jangan membiarkan dokumen itu kosong baru ditandatangan kemudian, itu juga satu problem legislasi juga nanti, atau problem litigasi kalau itu timbul masalah klaim.
Yang kedua soal keamanan data pribadi yang saat ini masih dalam proses legislasi di DPR dan kita belum bisa mendapatkan hasilnya dalam waktu dekat. Tapi yang juga paling penting adalah cyber risk. Kita banyak jumpai banyak kebocoran data. Yang terakhir yang sangat menghebohkan adalah kebocoran data BPJS yang menyangkut ratusan juta peserta. Itu juga belum terungkap kejelasannya. Dan cyber risk itu bertransformasi, berinovasi semakin canggih begitu. Jadi ada malware, ada ransomware, ada phishing, ada banyak teknik-teknik cyber risk yang terus berjalan, dan itu tidak cukup hanya di cover oleh peraturan OJK, namun harus di cover oleh semua pemangku kepentingan, termasuk Kemenfinko, Badan Cyber Nasional, Badan Intelijen Nasional Negara, dan seterusnya. Jadi semua pemegang kepentingan harus bekerjasama untuk bisa mitigasi risiko dari insurtech ini. Jadi satu tadi keamanan data pribadi, kedua cyber risk, ketiga tentang relaksasi yang dibuat OJK itu bisa backlash kalau itu tidak disikapi dengan baik. Demikian, Mbak. Jangan lupa untuk menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store untuk terus mengikuti perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini.